Rivet nut ini kepanjangannya dari rivet nut, atau kalau di bahasa Indonesia dibilang mur keling ya. Jadi ini sebenarnya juga mur juga. Jadi kalau kita masukkan baut, tetap bisa ngikit karena di belakangnya ini ada dratnya. Ya, sekarang yang membedakannya dengan mur biasa adalah fungsinya, guys. Pada dasarnya rivet nut ini merupakan mur yang dipasang dengan sistem keling. Nah, yang dimaksud seperti apa? Kita buat contoh ya. Jika kita punya, anggap aja pipa ya, baja atau hulu seperti ini, dan kita hendak pasang mur baut di sini ya. Tradisionalnya kita harus las ya, biasanya dilas murnya supaya dibilangnya mur tanam. Nah, guna rivet nut ini adalah dia membuat mur tanam dengan cara di rivet, guys. Ya, jadi hasilnya kita punya mur tanam ya di pipa ini, dan kita bisa pasang baut di sini ya, tanpa perlu dilas juga, guys. Ya, jika dilihat dari depan, detailnya seperti ini, guys ya. Jadi ini permukaannya, dimana nanti kita akan masukkan bautnya di sini ya. Sedangkan ini adalah dari tampak belakangnya, guys. Bisa dilihat di sini ya. Jadi ini seperti terkunci, jadi sistemnya seperti rivet, guys ya. Hal ini bisa tercapai karena kalau dilihat detailnya, guys ya, ini rivetnya dia mempunyai semacam alur, guys ya. Nah, di sini adalah titik lemahnya, dalam artian pada saat ditekan ya, bagian ada bergaris-garis ini dia akan terlipat ya. Jadi tadi seperti bisa dilihat hasilnya seperti itu, guys. Cara pemasangannya cukup mudah. Kita hanya perlu buat lubang dahulu ya. Intinya jangan terlalu besar juga, jangan terlalu kecil. Yang penting rivetnya dapat masuk, guys. Sedangkan untuk alatnya ada beberapa macam, guys. Ada yang seperti menggunakan rivet ya, model tang, atau ada juga yang elektrik. Kebetulan yang saya beli ini yang model manual seperti ini ya. Nah, ini dibilang manual karena kita masih memerlukan kunci L ya, manual, guys. Jadi tinggal kita putar aja ya. Keuntungannya lain, ini barangnya kecil, guys ya, barangnya kecil, dan saya beli satu set itu isi 6 ya, ada 6 ukuran dari M3 sampai M10. Barangnya kecil semua, guys. Dan selain menggunakan kunci L biasa, bisa dikasih ke mesin bor juga, guys. Nanti kita akan uji coba ya cara pemasangannya. Untuk detail yang manual ini cukup sederhana, guys. Sebenarnya bisa buat sendiri juga ya. Konsepnya seperti ini, guys. Jadi pertama-tama kita masukkan dulu rivet nutnya ya, cukup kencang. Kemudian nanti di sini akan, kalau kita udah masukkan seperti ini, guys ya, kita tahan bagian mur ini, kemudian kita kencangkan yang dari dratnya, dari sininya, sehingga dari bagian dratnya di belakang ini akan ketarik, guys ya. Di belakangnya akan ketarik dan akan terkunci rivetnya. Bagiannya ini sendiri ada berapa bagian, guys. Jadi yang ini murnya, kemudian ini ada ring plat ya tidaknya. Di sini kebetulan ada semacam bearing kecil, guys ya. Setelah itu ring plat lagi. Sebenarnya dibuat manual juga bisa, tetapi saya pikir lebih baik saya beli aja ya, karena beli satu set itu harganya 200.000. Udah berikut rivet nutnya masing-masing 5 buah tiap ukuran, guys. Untuk sistem manual ini saya gunakan kunci pas ya, guys, untuk pegang murnya. Kemudian saya gunakan biasanya, guys, kunci L biasa ya, bisa pakai ratchet juga bisa. Jadi intinya kita tahan, kita dorong lah rivet nutnya supaya mengenai media ini. Kemudian kita hanya perlu putar untuk kunci L nya.
guys. Ya, itu mulai terlihat guys, ya, mulai terjepit. Kita terus lakukan putaran agar tidak slack guys ya, jadi rivetnya tidak berputar nantinya. Kalau kita kurang kencang guys, nanti rivetnya bisa berputar. Kalau dia berputar, nanti kalau kita masukkan baut nggak bisa ngunci guys, ya, akan berputar terus nantinya. Ini kita sampai kerasa kencang guys. Nah, ini udah kencang, kita bisa lepaskan, kemudian kita kendorin aja nih. Ya, udah guys, ya, dia tidak berputar guys ya, jadi harus kencang. Sekarang saya akan coba menggunakan bor guys ya, tetapi alih-alih menggunakan bor standar ya yang paling kencang, ada baiknya saya coba menggunakan torsi limiter guys ya. Jadi kita akan uji coba dari yang torsi awalnya per 5 dulu ya, 5, kemudian kita naikkan 10, kemudian kita naikkan per 2 ya. Ide dari limiter ini supaya kita bisa tahu kira-kira untuk melakukan clean ya, clean untuk rivet nut ini kira-kira torsinya perlu berapa. Kegunaannya ialah kalau kita tidak bisa melihat bagian belakangnya secara langsung, kalau kita sudah tahu oh ternyata torsinya perlu sekian, maka kita dapat menggunakan torsi tersebut untuk melakukan clean untuk semua rivet nut ya. Jadi dengan hasil yang bagus, jadi standar guys. Tetapi tentu saja harus dicoba dahulu ya. Terkadang kan mesin-mesinnya berbeda torsinya, kemudian rivet nutnya juga berbeda ya, karena rivet nutnya sendiri ada berbagai macam guys. Ada yang seperti ini, kemudian sampai ada yang stainless steel. Jadi harus diuji coba dulu ke materialnya sendiri ya, kemudian baru kita bisa tentukan berarti perlu torsi ukuran berapa. Ini saya setel ke angka 5 dulu guys. Ya, nggak bisa guys, kurang kuat, saya naikkan ke angka 10. Ya, masih nggak bisa juga, kita naikkan ke angka 12 mungkin. Ya, masih kurang guys ya, masih lepas-lepas terus. Saya buat 14. Kita kasih 1 14 akhirnya. Masih kurang, saya buat ke 16. Ke angka 16 guys, hasilnya bisa dilihat ya. Ya, bentuknya udah sama dengan yang manual. Coba saya kencengin manual dulu. Ya, sudah cukup kencang guys ya, jadi 16 atau 17 harusnya sudah oke. Ini saya kendorin. Saya kendorin tapi ini aja sekalian. Ya, hasilnya udah bagus guys ya, tidak goyang-goyang ya. Jadi dengan adanya torsi seperti ini guys ya, di angka 16 gini, dengan media ini ya, kebetulan medianya jika media tetap, kemudian kita menggunakan rivet nutnya sama, berarti
kalau kita taruh di torsi 16, hasilnya akan selalu sama guys. Ya, karena materialnya sama semua. Selanjutnya saya akan uji coba juga menggunakan yang pertama itu impact driver ya. Kemudian yang kedua menggunakan impact wrench. Ya, jadi yang impact driver saya ini tidak ada limiternya guys ya. Jadi ya dia akan mukul terus. Itu sebabnya saya gunakan yang kedua nanti adalah impact wrench karena dia punya mode otomatisnya guys nanti. Ya, jadi kalau di belakang sini nanti akan ada mode A ya, jadi otomatis. Jadi pada saat dia mulai impactnya keluar dia akan berhenti. Biasanya ini digunakan untuk mobil. Jadi pada saat pasang mur roda itu supaya tidak over guys ya, tidak pecah ya, dia akan berhenti pada saat impactnya mulai bekerja. Nanti kita bandingkan dua alat ini. Ini saya coba dengan impact driver guys ya, dengan mode 1. Ya, bisa guys ya. Saya keluarkan. Sekarang dengan impact press dengan mode A ya guys, otomatis. Dia berhenti guys, ya. Tapi kalau dilihat di sininya masih belum guys. Ya jadi, nah dia berhenti lagi karena dia otomatis berhenti. Tapi ini lumayan guys, sekarang mulai terlipat. Meskipun lipatannya tidak sedalam yang ini ya. Kita coba sekali lagi. Dia berhenti lagi. Ya. Tapi sekarang hasilnya udah bagus guys. Ya, jadi bisa guys ya. Untuk uji coba ini saya menggunakan pipa PVC ya guys, yang udah saya luruskan. Kemudian material keduanya tetap dari plat aluminium ini. Saya menggunakan bor biasa dengan torsi yang tadi sudah kita coba 16. Kecepatan 1. Hasilnya masih kurang maksimal guys ya, jadi kalau dilihat masih kurang. Coba kita torsinya kita tinggikan 18 ya. Hasilnya masih kurang juga nih ya, yang ini masih lebih bagus. Coba saya naikkan lagi torsinya 20. Sorry, salah. Kurang menggigit guys, bentar. Masalah di kunci L nya guys ya, ininya sepertinya kurang gigit. Saya coba manual. Oh, ternyata udah kencang guys ya, ternyata udah kencang.
udah maksimal, jadi saya kendorin aja. Hasilnya cukup bagus guys ya. Ini nggak gerak ya, kalau diputar-putar nggak gerak ya, dia menjepitnya bagus. Kalau lihat hasil jepitannya sendiri memang tidak selebar yang ini guys ya, karena ini kan hanya selapis ya. Yang ini dia bisa menggigit tetapi kelihatan guys ya, tapi memang tidak selebar ini ya, tetapi hasilnya bagus. Untuk uji coba ini saya pakai triplek 18 mili ya. Ini cara manual aja dulu, kita lihat hasilnya kira-kira. Udah mulai keras guys ya. Dah keluar belakang, kita kandorin sekarang. Hasilnya cukup juga guys ya. Ini karena triplek dia sepertinya masih bisa terkunci. Nanti kita cek aja ya. Ini sementara triplek dulu, kita lanjut material lain. Sekarang pakai kayu guys ya, pakai kayu ya. Saya lubangin. Ini kita masukkan dahulu. Ya, kita mau kencangin. Lebih cepat kencangnya guys daripada triplek ya. Masih bisa putar. Ini masih mutar tapi saya rasa cukup loh guys ya. Ntar sekali lagi. Oke ya, ini udah keras sekali, saya kendorin lagi. Masih bisa juga guys, nanti kita periksa ya. Selanjutnya ini iseng aja guys, kita coba pakai bata ringan ya. Ini coba aja nih. Cukup keras juga guys ternyata ya. Coba ya sampai segitu aja. Kalau saya teruskan saya khawatirnya jebol nih guys. Oh nggak bisa guys ya, dia jebol ya. Dilihat ya, agak melendut dikit tetapi jebol dia. Atau kita coba lagi.
nggak bisa guys, ya dia hanya mengunci di sininya sendiri, ya. Memang dari awal buat bata pasti nggak bisa ini. Oke, sekarang kita coba aja. Lanjut, ada ini guys. Selanjutnya saya punya ini Alderon ya guys, yang 2 lapis. Kita coba aja masukkan. Oke, seperti ini. Udah kencang guys, kita lihat dulu. Ya, sepertinya terkunci dengan baik guys. Setelah saya belah, ini hasilnya yang atas berupa dari triplek, yang bawahnya ini yang kayu solid. Nah, kalau diperhatikan di sini cukup sama ya sebenarnya ya. Saya pikir agak berbeda, tetapi ternyata sama. Ya, jadi yang di atas ini kayunya terjepit nih, mungkin nggak ada 1 mili tripleknya. Yang bawah pun juga sama guys. Ya, jadi konsepnya dia terjepitnya sama. Ya, jadi tadinya saya pikir ininya agak lebar, yang kayu. Tetapi ternyata kalau dilihat hasilnya gini, dua kayu ini sama, antara triplek maupun yang kayu ini sama. Dari pengujian bisa kita lihat bahwa penggunaan alat secara manual berhasil guys ya. Ini yang pertama. Ya, selain itu penggunaan yang lainnya pun ya, ini dengan bur, kemudian dengan impact driver serta impact wrench juga memperoleh hasil yang memuaskan juga. Ya, relatif tidak bisa dibedakan antara manual maupun dengan bantuan mesin. Dari mesinnya sendiri ya, dari antara bur, impact driver maupun impact wrench, saya sendiri cenderung memilih bur guys ya, terutama bur yang dengan pilihan torsi ya, torsi limiter gini ya. Ini akan sangat membantu khususnya kalau kita pasang reef nut-nya itu ada di dalam besi ya, hollow gitu ya, karena kita tidak bisa melihat sisi belakangnya guys ya. Kalau kita udah tahu bahwa oh ternyata harus pakai ukuran torsi sekian ya, kalau di kasus ini adalah 16, maka kita bisa pasang semua reef nut dengan torsi 16 dan kita pasti memperoleh hasil yang memuaskan guys. Ini karena reef net rata-rata homogen, jadi kepadatannya sama semua ya. Jadi kalau kita pakai torsi 16 rata-rata semua akan menghasilkan hasil yang serupa. Sedangkan kalau menggunakan impact driver maupun impact wrench ya, kita harus main perasaan guys ya, jadi harus pakai feeling. Kalau ternyata udah dirasa oh ya cukup kencang, berarti ya stop. Kalau kita teruskan lagi bisa-bisa nanti dratnya rusak guys ya. Tadi meskipun sudah diperiksa ya, kita yang menggunakan sistem otomatis ya, jadi pada saat ada mulai terjadi impact dia berhenti, itu pun tidak bisa dipakai sebagai acuan guys. Selanjutnya penggunaan reef net sebagai keling ya guys ya. Ini saya waktu kita coba dua material ini berhasil juga guys ya, meskipun hasil lipatannya tidak selebar yang hanya 1 lembar aja ya, yang hanya aluminium aja ya. Jadi bisa saya bilang bahwa meskipun berhasil, diusahakan total dari materialnya ya, total tebalnya tidak melebihi setengah dari panjang lipatannya guys ya, dari panjang area yang akan dilipat. Jadi kalau di sini area dilipat sekitar 7 mili, jadi maksimal saya bilang ketebalannya ini kurang lebih 3 mili aja
Ya, kalau lebih dari itu nanti lipatannya menjadi lebih kecil dan rawan lepas, guys. Untuk pemasangan ke kayu ataupun triplek tidak dianjurkan, guys, ya, karena dia menggigitnya hanya sedikit 1 mili. Ya, di kasusnya ini kebetulan masih menempel cukup keras. Ya, tetapi kalau kita tarik, ya, kalau ini kita kasih beban keluar, ya, saya rasa pasti patah, guys, kayunya, guys. Ya, kecuali kalau bebannya mungkin masih ke samping, ya, ke samping masih lumayan lah, tapi secara garis besar tidak bisa digunakan, guys. Harus cari alternatif lain, ya, selain pakai rivet nut. Sebelum saya akhiri, ini perbedaan ukuran untuk rivet nutnya. Ini dari M3, kemudian M4, M5, M6 yang tadi saya pakai, M8 dan M10. Ya, jadi ini perbandingannya dengan rivet biasa, ya, guys. Oke, guys, cukup. Terima kasih.